Halo loverku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat ya. Kali ini aku pengen banget ceritain cerita cinta seorang pendakwah yang mirip Oppa Korea. Ayo, siapa coba yang tahu? Bagi aku sangat-sangat menginspirasi kisah cinta Islami yang mengilhami. Yuk, sini aku ceritain. Dennis Lim ternyata memiliki kisah yang menarik sebelum menikahi Yunda Faisah. Pendakwah yang kerap disapa Koh Dennis ini membagikan kisah pertemuannya dengan sang istri. Pada awalnya, Koh Dennis memang hendak dijodohkan dengan Yunda oleh salah seorang teman. Namun, karena sebuah pertimbangan jarak, Koh Dennis merasa agak sulit melanjutkan perjodohan. Ya, waktu dijodohin satu sama lain, mikirnya jauh ya. Saya di Darut Tauhid Surabaya dan istri saat itu di Medan. Menyeberangi laut, ya gak dulu deh. Akhirnya waktu itu tidak memutuskan melanjutkan. Ungkap Koh Dennis seperti dikutip di kanal YouTube Didi Kobusier. Namun, ternyata takdir tetap menggariskan Koh Dennis Lim dan Yunda Faisah bertemu. Suatu ketika, Darut Tauhid se-Indonesia mengadakan rapat dan keduanya menjadi perwakilan masing-masing daerahnya. Di sanalah Koh Dennis berjumpa sang istri. Tidak ada komunikasi sama sekali antara mereka sampai akhirnya mereka berpapasan secara tidak sengaja. Oh, itu orangnya. Enggak dimodusin, enggak juga diajak ngobrol. Cuma waktu itu saat acara selesai sama-sama mau pulang, pamitan deh tuh di kantor pusat. Saya baru mau keluar dari tangga, waktu dia baru mau masuk ke toilet yang ada di bawah tangga. Jadi papasan di koridor, kata Koh Dennis. Pras Teguh yang sedang berbincang dengan Koh Dennis langsung bereaksi. Bagi Pras, kisah Koh Dennis ini lebih mirip seperti adegan dalam drama Korea. Oh, udah deh, pokoknya drama Korea sekali, kata dia sambil tersenyum lebar. Koh Dennis Lim adalah sosok pendakwah Tionghoa viral yang ternyata sudah Islam dari lahir. Jadi Koh Dennis ini bukan mualaf ya. Koh Dennis anak pertama dari 4 bersaudara. Perjalanan hidup Koh Dennis Lim, mantan pegawai judi online yang hijrah menjadi dai muda. Dikutip Tribun News, berasal dari Belitung, Dennis Lim dibesarkan oleh seorang ayah yang menjalani bisnis kasino. Namun kemewahan yang diterimanya tidak bertahan lama karena keluarganya bangkrut dan meninggalkan hutang yang sangat banyak. Singkat cerita, karena kondisi ekonominya yang memburuk, Dennis yang sudah bekerja di Jakarta ditawari untuk menjalani perusahaan bosnya yang lain di Thailand. Dennis Lim memulai di kasino IT dan mengaku menjalankan bisnis judi online yang sedang booming di Indonesia. Uang yang diperoleh dari industri ini bahkan mencapai ratusan juta. Tapi entah mengapa perasaannya tetap selalu tidak pernah tenang. Dia merasa muak dengan semua uang yang dia dapatkan. Dia mengaku tidak bahagia karena dia bisa mendapatkan banyak uang di dunia bawah tempat dia tinggal. Dennis Lim juga mengaku resah saat ingin istirahat. Uniknya, dia mendapatkan hidayah di meja kasino saat mendengarkan Ustadz A'agim hingga sadar dan mantap meninggalkan semua kehidupan kelam. Saat itu Dennis Lim mendengar salah satu kajian yang disampaikan oleh A'agim. Ceramah A'agim tersebut sangat menyentuh hati Dennis Lim, jadi dia memutuskan untuk pindah.
Di dalam kajian Agim berpesan agar tidak kalah dengan janin katanya. Karena janin sudah butuh makan kan? Ibu-ibu, ayo makan pisang, makan jengkol, makan sate di piring. Tuhan tetap mengaturnya lewat tubuh. Ungkapnya di dalam ceramah Agim. Setelah itu Dennis Lim memutuskan untuk segera membeli tiket pulang dan meninggalkan dunia judi game online tersebut untuk menjadi orang yang lebih baik. Koh Dennis yang memiliki pembawaan yang asik dan mudah dipahami membuat banyak kalangan muda yang senang mendengar ceramah atau nasihat seputar permasalahan anak muda zaman sekarang dan kehidupan Islami. Keputusan untuk beralih haluan hidup itu telah membawa pemuda yang bernama asli Dennis Lim lebih tenang menjalani kehidupannya. Bahkan Koh Dennis kini muncul sebagai sosok pendakwah, idola kaum muda dengan gaya santainya dalam berdakwah. Nah, sekarang kita cerita tentang siapakah sosok Yunda, istri Dennis Lim. Dennis Lim menikah dengan Yunda Faisah, wanita asal Medan, melalui proses ta'aruf. Yunda dan Dennis ternyata bertemu di pesantren yang sama, namun berbeda lokasi dan berbeda daerah. Diketahui Yunda sempat menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yunda berasal dari Pondok Pesantren Darut Tauhid cabang Medan, sedangkan Koh Dennis menempuh pendidikan cabang Bandung. Koh Dennis menjelaskan pula perkenalan keduanya karena bimbingan para guru. Proses perkenalan kami dibimbing oleh guru-guru, jadi tidak ada interaksi berduaan, tidak ada perasaan yang boleh timbul, lebih menjaga, jelas Koh Dennis. Jadi pada saat itu kita saling kirim CV ta'aruf yang isinya biodata diri kita, visi misi, keluarga kita, data diri supaya kita saling kenal, kata Yunda. Ya, yang belum tahu untuk agama lain, ta'aruf dalam agama Islam adalah sebuah proses perkenalan antara dua keluarga yang memiliki niat dan maksud tertentu untuk menuju jenjang pernikahan. Pertemuan kedua ketika proses ta'aruf, lalu mediasi. Akhirnya ketemu ke rumah untuk menemui orang tuanya dan diperantarai oleh murabi. Nah, yang belum tahu apa itu murabi, murabi itu adalah guru tetapi lebih spesifik, yaitu orang yang mendidik manusia sedemikian rupa dengan ilmu dan akhlak agar menjadi lebih berilmu, lebih berakhlak dan lebih berdaya. Jadi yang kedua untuk saling mediasi dan menceritakan kekurangan masing-masing. Lalu akad nikah di Bogor menjadi pertemuan ketiga dan dapat penguatan juga dari sesama kawan seperjuangan bahwa jodoh itu bukan yang dekat, melainkan Allah mudahkan. Jadi lebih lanjut Yunda juga menceritakan masa lalunya bahwa awalnya Yunda bukanlah perempuan yang berpenampilan seperti sekarang. Ya, bahkan pada saat itu masih sering buka tutup hijab. Tapi akhirnya hidayah itu datang saat menyaksikan sendiri sakaratul maut dari sahabatnya yang sakit kanker leukemia. Awal mula aku hijrah itu karena aku melihat ada teman yang sangat dekat, dia sakit leukemia kemudian meninggal dunia saat masih kuliah. Dan pada saat itu juga dia memutuskan untuk berhijrah walaupun ketika awal kehidupan dia pernah mencoba masuk di dunia dance dan modeling. Pada saat itu setelah melihat temannya meninggal, dia lalu berpikir, aku sangat takut kalau aku nanti meninggal, apa bekal yang bisa aku bawa? Dan bakalan di mana aku pulangkan tempat nikmatnya abadi atau siksa abadi sampai akhirnya aku ketemu dengan teman-teman komunitas hijrah.
Perjalanan hijrahnya bertambah indah ketika menikah dengan Dennis Lim. Ustadz Dennis Lim bersyukur bisa memiliki pasangan yang menemani dalam berdakwah. Dulu ada pepatah Cina mengatakan, perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah. Sekarang langkahnya alhamdulillah tidak sendirian lagi. Ada istri, Kak Ustadz Dennis Lim. Diakui Dennis Lim, kala itu dia bertugas di Surabaya, sementara Yunda Faisah di Medan. Namun meskipun sejauh apapun keduanya tetap bisa dipertemukan sebagaimana janji Allah terkait jodoh. Masya Allah, Allah ridhoi. Ustadz Dennis Lim mempersunting Yunda Faisah pada tanggal 19 Oktober 2019. Pasangan suami istri ini selain berdakwah, kompak membagikan tips-tips adem ayem dalam berumah tangga secara Islami. Ya, wow, benar-benar ya pasangan Islami yang sangat modern ya guys. Sang istri yang awalnya merasa tidak ingin mendapatkan perhatian banyak orang karena dekat dengan Dennis Lim, tetapi setelah melihat kualitas ilmuwan lelaki Tionghoa itu, akhirnya minta petunjuk Allah dan berakhir dengan pernikahan. Menikah pun bukan karena dilandasi oleh perasaan cinta karena paras, tetapi mau hidup bersama dengan tujuan yang sama, yaitu saling memperbaiki diri untuk Allah. So loverku, gimana kisah romantis kali ini? Merinding ya aku. Aduh, kalau selama ini aku cerita tentang cinta-cinta, tapi bagi aku cerita cinta kali ini benar-benar, mungkin karena agamaku sama, sangat menggugah hati ya Allah. Cerita cinta Ko Dennis dan istrinya Ayunda ini menggambarkan pernikahan dalam Islam layaknya naik angkot. Ya, kenapa? Coba, meskipun masa lalu dan asalnya berbeda, hal ini yang terpenting ialah tujuan yang sama. Dengan demikian, meskipun ada macam-macam hambatan dan rintangan, pasangan tetap bisa bersatu. Ibaratnya nih dalam Islam, nikah itu kayak naik angkot. Satu dari Jakarta, yang satu lagi dari Bogor, tapi sama-sama mau ke Bandung. Yang penting kan tujuannya sama. Ketika tujuannya sama, apa nggak mungkin ada masalah? Ada pastinya. Ban kempes lah, bensin habis. Tapi ketika ada masalah, paling yang di dalam ngobrol ketika kita masih sama-sama mau ke Bandung kan? Ya, kalau iya, ngapain kita mesti pisah angkot? Ko Dennis, keren kan pasangan ini menginspirasi dalam hakikat keislaman. So loverku, sampai di sini dulu cerita cinta kali ini. Walaupun ceritanya Islami, tapi karena Ko Dennis ini seorang pendakwah yang modern dan sedikit ada lucunya, beliau sangat-sangat saya hormati dan saya kagumi. Makanya hari ini aku pengen banget share cerita cintanya, semoga bisa menginspirasi. So, nantikan kisah seru lainnya bersama aku, Jasmine. Please jangan lupa subscribe, like, dan komen. Juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita cinta yang lainnya. Thank you, selamat istirahat. Bye-bye, aku Jasmine.